Ini berdua nih boleh nih, ini juga boleh. Bagus. Kalau perlu kasih tali gitu, kasih tambang, ikutinnya dia pergi gitu belakangnya. Oke, terus. Ini contoh demobil sempit. Demobil pendek. Saya modelnya pakai lensa 200. Motel Candi Borobudur tuh belakangnya, tapi saya motel patung tinggi di depannya. Diafragma 2,8. Jadinya begini. Nah ini loh bokeh itu ini, burungnya ini bokeh. Bahasa Jepang, artinya bokeh itu burung. Not in focus. Nih. Ya, buka lagi. Nih. Sama. Yang tajam itu ini. Yang ini enggak. Yang ini enggak. Padahal jaraknya kan cuma dipegang begini. Nah, maksudnya bagaimana? Ini mesti nggak mungkin pakai tele kan? Pasti lensa soalnya dia pendek. Pengennya dapat. Tapi diafragma dibuka penuh dan jaraknya dekat. Jadinya semacam ini. Itu bagus ya, besok praktekin lagi ya Pak ya. Besok. Siap. Siap, gitu. Kita lihat ini besok apa yang terjadi. Kita cari model, Mbak ini jadi modelnya gitu kan. Kasih pegangin gelas. Gelasnya tajam, banyak burem. Ya kan? Masih. Banyak burem. Oh, maunya banyak tajam. Maunya. Lanjut, next. Ini contoh. Sama kan? Belakangnya do, belakangnya do. Nah, tajamnya di sini. Tajamnya ini. Ini satu bidang ke atas. Ini tajam ini daun. Makanya baru. Besok gantian jadi model deh. Kita seharian ya. Seharian kan. Oke, monggo next. Ini tajam dari ujung ke ujung. Nah, ini senangannya para jurnalis begini gambar. Gambar orang-orang yang kesusahan. Gitu kan? Tapi ini dalam ilmu fotografi disebutnya adalah juxtapose. Juxtaposition itu artinya di antara kemiskinan ini ada nilai kemewahan. Nah itu loh, sesuatu yang berlawanan, juxtapose. Jadi tidak semuanya ini jadi salah ya, tapi memang ada yang sengaja berbuat begitu. Juxtapose. Jadi nanti ada gambar orang yang rumah-rumah mewah gitu kan, di bawahnya ada gelandangan, bawa gerobak, itu juxtapose. Mempertentangkan rumah tua yang sudah gubuk-gubuk gitu, terus ada model cantik, itu juxtapose. Mempertentangkan keadaan. Ini juga sama ini. Ini sudah nggak ada ini, sudah dibongkar sama Ahok. Ini kan di Muara, Tanjung Priok. Oke, next. Ini di Toman. Pakai kamera pocket. Nah, semacam ini. Lensanya juga lensa pocket itu. Karena lensanya lensa kecil dan ini tajam dari ujung ke ujung. Seperti kita motret pakai handphone. Oke, next. Ini kambusa bokeh. Gak ada pemandangan bokeh. Tapi ada yang nanya, ada yang Pak, gimana Pak supaya pemandangannya bokeh? Pemandangan kok bokeh. Ini di Jawa Barat, daerah Garut, Garut Selatan. Tajam dari ujung ke ujung, kembali aja. Ini gak tajam ini kan dekat dengan kamera. Tandanya udah langsung tajam. Next. Pernah perhatiin ini? Kalau kita motret, pernah perhatiin? Ya, perhatiin nggak? Itu dipakai. Yang mana yang sering dipakai? Bawah. Nah, yang atas dan bawah. Yang paling banyak bawah siapa? Hitung aja 1,
Yang paling bawah, yang paling banyak bawah. Oke. Sebenarnya kalau kita beli kamera baru itu, kalau kita coba di toko, Pak, ini kamera bagus Pak, coba Bapak, cobain. Gambarnya bagus semuanya, pengukurannya benar, karena dia sudah di-set untuk di sini. Pengukuran umum rata-rata. Jadi patternnya itu pattern umum. Jadi kalau kita beli, cek, wah bagus Pak, lightingnya bagus, semua cahayanya nggak ada over, nggak ada under, karena ini. Tapi ketika kita mau ke panggung pertunjukan atau Pak Agus pidato di bawah sorot lampu, pakai ini bisa bubar. Mestinya pakai yang ini. Karena ini hanya mengukur satu titik di mana orang itu berdiri atau objek itu berdiri. Kalau ini dipakai buat potret pemandangan. Pemandangan. Biasanya kan kalau lihat potret kan langit dan bumi. Ketika kita motret langit, buminya gelap, gitu kan? Kita kata motret bumi, langitnya keterangan. Nah, pakai ini, dia akan mengukur kira-kira cocoknya segimana. Gimana nyobanya? Besok. Nggak bisa kalau saya ngomong begini, harus ada buktinya, nyobain. Dan sekarang lebih enak buat tes digital itu, mau berapa ribu gambar juga nggak rugi, nggak bayar. Kalau dulu frame itu 36 cuman, wah satu jepret itu sudah mikir itu. Jepret, waduh, ini 12.000 dibagi 36 tinggal satu, akan gitu. Kalau sekarang kan enggak, malah kadang-kadang kita melakukan kegiatan yang sebenarnya tidak nyaman ya, kalau bagi saya ya. Motret delete, saya paling nggak suka. Motret jelek delete. Yang dipotret itu momen sejarah, walaupun jelek itu sejarah, momentum. Ngapain mesti dibuang? Cepret, waduh orangnya miring, biarin aja. Nanti sekali waktu mungkin 25 tahun kemudian foto kita ditemukan orang, wah Pak Agus tuh dipotret miring lebih bagus ya dibanding lurus. Kan bisa jadi, kan kita kan nggak tahu. Sejarah itu momentum fotografi itu momentum. Dibuat 4.000 detik, 6.000 detik, itu cuma mengejar momentum. Jadi jangan cepret dihapus, jelek aduh dipotret wajahku kok jelek ini, dipotret hapus. Kalau saya terus saja marah itu, jangan dihapus lah. Nanti itu barang digital ini ketika kita upload, ketika kita simpan, kita punya sesuatu di luar, cloud atau apa, sekian tahun lagi dibuka, itu sejarah. Kita kan nggak tahu teman-teman di antara ini bongkar foto kuno tuh kan. Waduh, ini ada nih foto Bung Karno lagi noleh ke kanan ini, orang nggak punya ini. Karena waktu itu mungkin Bung Karno senengnya foto ke kiri kayak gambar Garuda kan nggak ada ke kanan, cuma ke kiri gitu. Tiba-tiba ada ke kanan itu kan aneh. Tapi ada foto itu. Jadi teman-teman yang jurnalistik apa dokumen, karena si Arba'in yang kerjanya. Kompas itu sekarang membongkar jutaan fotonya yang ada di gudang dia. Hanya untuk apa? Ya untuk itu sejarah. Kita kenal dengan nama tokoh siapa Pak? Yang Sulawesi itu Pak? Fotografer. Fotografer yang mantan presiden itu kan karena ada foto dokumentasi dia. Jadi jangan dibuang lah foto-foto itu. Apalagi sekarang kan nggak perlu beli. Cepet selesai simpan pindahin. Paling kita beli hard disk. Makin banyak kan harddisknya makin itu alasannya. Pak harddisknya padat. Ya namanya modal ya modal lah gitu ya. Gimana lagi? Daripada beli film satu roll sekarang berapa? 25.000 ya? Mungkin 25.000. Hitam putih 100. Yang hitam putih 100. Wow, hitam putih 100 sekian. Itu belum dikasih warna jadi banyak lagi kan? Ini jangan dibuang lah, sayang ya. Nanti buat bukti-bukti kita. Dan usahakan kalau bisa semua foto yang kita punya itu disimpan di cloud, di-upload lah kemana gitu.
bukti digital. Kita kan nggak tahu zaman itu berubah atau apa terjadi besok. Wallahu alam. Kalau saya motret selalu saya simpan di atas, kenapa? Ya siapa tahu saya besok ada sesuatu kita nggak tahu. Dulu Pak Imam yang motret itu. Daripada bang, upload ada, cari passwordnya, ketemu pasti. Terus tadi, Password hilang. wah password hilang itu ada data forensiknya, Bareskrim tahu gitu. Ya, next. Ini, pernah nggak ini kerepotan dengan ini di kamera? Ya pernah. Pernah kerepotan nggak? Nah, Apa repotnya? Menyesuaikan pas di tengah. Ini normal ini. Jadi kalau motret itu usahakan jarumnya itu di tengah. Kecuali kalau kita membuat efek khusus, itu kan tidak normal, efek khusus kan. Kalau kita normal di tengah, itu gambarnya yang normal, cahaya normal masuk, tidak over, tidak under. Usahakan. Caranya pakai auto. Bukan begitu caranya itu gini, kalau kita beli kamera itu ada buku manualnya, baca bukunya itu. Bahasa Inggris, Pak. Mahal lagi bahasa Inggris, masih untung bahasa Inggris. Kalau bahasa Cina lebih lagi kita kan, bahasa Jepang semua kan. Nah itu karena apa? Begitu kita paham isi buku itu dan mempraktekkan sesuai buku itu 70% dunia fotografi sudah di kita, kecuali konten. Teknis sudah kita kuasai. Konten, itu sih tergantung latar belakang kita kan. Tapi kita sudah menguasai itu. Muka lens satu begini, masa begini, kalau dipencetin di keluarnya ini, itu loh. Semakin canggih kamera sekarang, semakin tebal bukunya. Udah tebal segini, 3 bahasa lagi 1, 2, 3 gitu kan. Kapan dibawanya Pak? Males. Ya, next. Ini, ya kan? Oh, ini Canon, ini Nikon, biasalah. Kita udah tahu semua ya. Hah? Makanya ini dipercepat ini. Terus. Next. Nah, ini kita nggak pernah perhatikan tentang histogram. Pernah lihat histogram? Nah kan, sering kan? Yang motret, yang nggak motret kan bingung. Ya, histogram itu yang mana sih? Mau saja pegang kamera sebulan sekali. Jadi besok kita lihat. Tugasnya Pak Agus sama Mas Sudah. Saya biasanya mau nontonin aja. Oke, next. Ini histogram kalau mamanya overexpose, gambarnya berat ke kanan. Pinjam ya kameranya ya. Berhentiin dulu ya. Waduh, saya nggak pernah pegang ini. Wah, pantesan bingung. Saya mesti baca dulu bukunya kan, tebel itu. Baru saya bisa. Kalau nggak bisa terus aja. Apalagi sepeda merek. Wah, kalau saya tahu semuanya saya sakti banget. Jadi terus terang aja saya nggak pernah pegang itu. Besok. Oke, next. Ini program tadi juga. Ya, next. Ini ada yang 3 warna buat mereka profesional yang pengen merahnya tambah ke hijaunya, gimana posisinya. Terus next. Ini milih apa? Next. Ini. Kalau kita menggunakan depth of field tadi, semakin kecil diafragmanya, kan? Semakin tajam gambarnya. Semakin besar buka diafragma, semakin kecil angkanya, itu semakin buram. Kalau speednya itu semakin tinggi, maka kita akan semakin freeze, beku. Kalau semakin bawah, semakin gampang blur. Ini aja nih, triangle exposure ini ilmunya fotografer ini, segitiga.
Jadi speed, ISO sama muka diagrama, triangle exposure namanya. Saya untuk kita dipercepat nih sampai aku sudah dibisikin terus. Ya, next. Ini contoh membukukan gerakan, kecepatan tinggi. Perhatikan gerakannya buku semuanya, airnya rekam bagus, terang. Next. Ini juga kecepatan tinggi. Ketika ada sepeda apa namanya BMX, pas di atas direkam dengan kecepatan seperti 10 detik, berhenti. Oke, next. Ini modelnya pakai lensa tele karena khawatir kena ini jauh-jauh, tapi dibekukan. Ada orang ini sebenarnya jauh, tapi karena lensa tele kesannya dekat di bawahnya ini, padahal enggak. Lumayan aman dia dari ombak itu. Tadi saya bilang tadi mendekatkan dimensi jarak. Oke, next. Ini low speed, blur. Gambarnya gini kan, gambar burung pasang pak. Ini pemenang lomba foto jazz. Ini gambarnya. Ini pemain gitar, jazzer. Menang, ya menang. Itu gambarnya kayak gitu. Jadi jangan takut motret gaya apa saja. Kadang-kadang orang lain itu seleranya berbeda, pengetahuannya berbeda, latar belakang berbeda. Mungkin begini bagi kita kabar buruk. Mungkin orang yang gila, kreatif bisa begini nih. Ah kan, beda-beda. Kalau ini di Senayan, saya motret dari Wisma Nusantara, rooftop. Ya, next. Ini sama. Ini kita apa namanya? Jinontro itu apa? Saya nyebutnya Jinontro pada Jawa. Biang lala. Mami diputar. Slow speed. Ini juga begitu. Ini slow speed jadi airnya kayak halus. Kalau lebih lambat lagi mungkin kayak embun-embun panas. Itu bisa kita latih. Kalau di sini ada air terjun bisa kita lama-lama potret. Ada nggak? Motret air. Semua orang saya bisa jam. Cemoro ya. Lebih dekat ke Madura Pak ya? Iya. Next. Ini motret begini mesti nonton latihannya. GR-nya. Jadi fotografer pertunjukan tuh sering-sering nonton GR. Kenapa? Dia tahu kapan penari ini berhenti ngibaskan ini. Jadi gambarnya ini berhenti, freeze, tapi ininya blur, jalan, gerak, ada gerakan. Nah itu mesti diamati. Kalau cuma datang doang motret ya jadinya biasa aja lah. Tapi kalau mau efek tertentu ikut latihannya. Tapi kalau motret GR jangan publikasikan. Jadi kalau latihan tari itu jangan difoto terus dipublikasikan. Itu membuka rahasia seniman. Di situ kan ilmunya banyak gitu. Jadi kalau belajar nari semuanya itu nggak boleh di potret sebenarnya waktu latihan ya, waktu GR. Oke, next. Ini potret balap sih. Nah ini panning namanya. Panning. Panning atau penting, Pak? Iya, gara-gara panning jadi penting ini. Panning. Jadi kecepatan lambat, mau geraknya kemana ikuti. Besok bisa dicoba depan. Ini depan kan ada banyak kendaraan benar mandi. Ini mahasiswa saya makanya ini kampus. Jadi belakang itu kampus ini nyebrang jalan sebentar, yang potret dengan background kampus. Oke, next. Ini juga sama ini panning, cuma speednya tinggi, 500 detik. Ini bagusnya pas ini nih. Jadi pas saya motret begini, sedung, itu kan meledak gitu, meledak terus hilang aja gitu kan, high speed. Memang keberuntungan fotografer tuh kadang-kadang faktor luck itu faktor keberuntungan tinggi. Jadi kalau motret kata orang-orang yang ahli ini, 1 faktor keberuntungan, 2 pengetahuan kita ada komplit, pengetahuan
muatan komplit ini. Jadi nggak usah mikir lagi, ini sudah di sini nih. Motret apapun, alah cekrek itu di sini. Jadi kita, waduh ini berapa ukurannya, nggak usah. Kalau itu. Nah, ketiga itu adalah keberuntungan dan posisi. Di mana kita berdiri menentukan. Di mana kita berdiri itu menentukan. Jadi kalau kita memotret ada pawai besar gitu, tentukan dulu kira-kira di mana kita mau berdiri. Begitu kita berdiri di pawai, jangan salah itu. Begitu kita geser sedikit isi orang lain, habis kita. Jadi tentukan di mana kita berdiri. Yang perhatikan latar belakangnya apa, nanti apa pesan yang boleh disampaikan. Nah, panjang lah. Nanti biar Gus Dodo yang menyampaikan itu. Langsung, next. Terus. Masih banyak nih Pak Gus. Kompetensinya udah. Oh, dipotong ya, besok aja ya. Dipotong aja. Oke, langsung ke sertifikasi, Mas. Banyak loh fotonya udah. Jadi melek dah tuh Pak. Terus. Panjang ini. Oh, Mundur lagi. oh, ada lagi. Nah, kita bicara soal sertifikasi kompetensi. Sekarang sedang rame-ramenya sertifikasi kompetensi. Bukan rame, sebenarnya udah lama diomongin, cuma gak kedengaran. Nah, sekarang lagi digaungkan ulang, sehingga orang merasa kaget. Sertifikasi kompetensi itu gunanya itu memastikan kompetensi seseorang. Jadi dibuatkan sertifikasi, bukan menguji, memastikan kompetensi seseorang. Formatnya bagaimana? Ya mungkin format diuji, makanya gitu kan, atau lihat hasil karyanya. Sampai ini memastikan, to ensure the competence. Nah, landasannya itu. Jadi kalau kita ngomong kompetensi itu baru, salah banget. Ini udah lama, cuma kita nggak melakukan apa-apa. Kasus terakhir yang bikin ribut kompetensi adalah tidak di fotografi, tapi di konstruksi. Pernah ada cerita grader jalan tol jatuh? Itu setelah diuji dan dicek, ternyata kesalahannya para pekerjanya tidak kompeten melakukan itu. Karena itu terus diberhentikan sebulan atau 2 bulan. Mereka diuji ulang, disertifikasi ulang. Atau kita membangun 139 pelabuhan. Mungkin teman-teman yang di Kominfo lebih tahu ya. 139 pelabuhan besar dengan standar IMO, International Maritime Organization. IMO. Kenapa IMO? Karena dengan IMO certified itu orang lain mau mampir di situ. Kapal-kapal asing itu mau ke pelabuhan yang menggunakan sertifikasi IMO. Kita kan nggak punya IMO. Beberapa orang saja yang sertifikatnya IMO. Orang-orang jago-jagoannya. Maka ketika kontraktor Cina datang, dia bawa temannya. Lu punya IMO? Punya. Ayo kerja sama gua. Nah, kan kita jadinya, Pak itu kerja Cina semua tuh Pak. Jadi dia punya sertifikat, dan kita kan enggak. Dia lebih sah bekerja daripada kita. Nah itu dampaknya. Nah itu kita sekarang di Indonesia lagi digebu-gebukan, semua harus certified. Dari tukang foto, dari tukang ibu rumah tangga, babysitter, itu certified. Sehingga dia bisa dikirim ke luar, ke Filipina, kemana, yang pertama yang lakukan Filipina, babysitter. Langsung. Ini perjanjian kita tahun 2015 zaman Pak SBY, free flow, pertukaran barang bebas, jasa antar negara ASEAN bebas, investasi, modal, orang-orang profesional dan orang-orang terlatih itu bebas keluar masuk. Nanti mungkin kalau kita sudah dibuka tahun 2020, banyak pekerja luar kemari certified dan kita nggak bisa nolak. Karena kita sudah mengakui ini, mengikuti agenda MEA tahun 2020, buka, bebas. Jadi
Jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya kita sekarang digencarkan kita punya certified untuk menahan mereka. Nggak usah keluar, kita juga punya. Nggak usah dari luar, kita juga punya. Gitu loh. Jadi itu maksudnya. Next. Ini kesepakatan aja ya. Dasar-dasarnya nanti bisa di-copy saja. Next. Ini standar kompetensi kerja nasional Indonesia wajib. Dari dulu sudah ada, cuma kita nggak pernah nggak pernah kita praktekkan. Kita kan banyak undang-undang kita juga tidak pernah dijalankan dengan benar, ditulis doang. Oke, next. Kalau tidak menggunakan itu maka pencabutan izin industri di perusahaannya banyak ini. Next. Itu terkait dengan pendidikan tinggi. Saya terutama karena saya ngajar di kampus, ini penting. Next. Ya. Terus, nah, fotografi. Fotografi kalau kita kerja di luar, selama ini tidak dianggap. Jadi kalau kita mamanya lihat data di Badan Ekonomi Kreatif, di Bekraf, itu cuma berapa persen pemasukan fotografi untuk apa Pak? Devisa negara. Kecil banget. Kenapa? Ini tidak pernah dihitung. Yang ada itu adalah toko foto, bukan jasa fotografi, tapi alat pajak perdagangan. Nah, sekarang kita mau mencoba ini. Jadi model pengantin nanti kalau udah pengantin tuh, nah nanti kalau jadi pengantin ditagih mahal, paham. Oh mas ini bayar pajak. Nah itu loh. Sekarang kan nggak ada fotografer bayar pajak. Suka aja kan foto, nggak bayar pajak. Wedding nggak bayar pajak. Nanti akan terjadi itu. Atau mungkin di antara kita yang menjadi fotografer wedding atau fotografer industri, setidaknya tanya NPWP-nya. Karena NPWP itu patokan untuk nagih pajak. Next. Oke, kita bicara sertifikasi itu ada 9 level. Dari level SMP, level 1 sampai level doktor, level 9. Jadi level 1 SMP, level 2 SMA, level 3 itu D1, level 4 D2, terus saja sampai ke doktor level 9. Apa mesti kuliah? Apa mesti belajar penuh? Tidak harus. Karena yang diukur memastikan kompetensinya, bukan dia belajarnya. Contoh paling gampang yang paling umum diketahui orang, ada orang lulusan SMA juga belum, sudah jadi dapat level 9 doktor dan diberi nama doktor honoris causa. Siapa itu? Ibu Susi. Ibu Susi itu SMA juga belum, SMA juga belum lulus jadi menteri, tapi dia itu ternyata level 9 sudah diukur kompetensinya, dan itu membuat dia jadi diberi nama doktor honoris causa. Ya Bu, dan itu lebih, kalau bagi saya yang kerja di dunia industri, di dunia pekerja, itu lebih memikirkan itu. Karena itu saya ikut di lembaga sertifikasi, karena saya ikut memikirkan bagaimana teman-teman saya pekerja ini dapat sertifikat, bukan orang yang kuliahnya ijazah MK, yang kerja. Next. Nih. Jadi level 3 itu D1 itu mestinya kalau di dunia industri kerja operator, analis, bersenang ahli. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu masih S1 itu di sini. Nah, analis. Tapi kadang-kadang ada lembaga yang salah. Kasih pakat orang itu apa? Dia madya, ahli madya. Habis itu ahli utama. Madya itu level 7 Bu. S2 profesional. Utama itu sudah hampir doktor. Jadi kadang-kadang Bapak apa pangkatnya? Saya utama. Doktor Pak? Enggak. Saya cuma tata usaha tapi utama. Susah kan? Sama dengan apa? Ahli. Oh ahli itu harus benar-benar ahli. Tapi ada ahli yang kita juga ngakui tapi tidak perlu itu. Ahli kunci. Di mana-mana nggak bisa ahli kunci gitu kan.
ahli kubur. Ahli pupur apa lagi? Next. Nah ini SKKN itu Pas standar kita kompetensi nanti kerja jadi nasional Indonesia. Kita mesti tahu dasarnya kayak apa. Itu akan mengukur sikap kerja kita, pengetahuan, keterampilan dan hak tanggung jawab sebagai seorang pekerja. Masing-masing punya suhu. Dan yang utama adalah K3. Kita nggak pernah ngeh K3. Justru yang pertama itu kalau di SKKN ini yang utama adalah K3. Contohnya paling gampang apa? Ini di sini sekarang. Kalau kita masuk sebuah ruangan, sebuah tempat, maka sebelum kita masuk ada pengumuman. Selamat pagi Bapak Ibu memasuki sebuah ruangan, pintu keluar sebelah kanan. Nah itu loh, safety. Tapi sih kan nggak ada. Nah, ada sedikit kalau saya mau protes, hotel ini tidak K3. Tapi kan nggak usah lah. Nanti kita dibebani semua kan kalau selesai. Jadi kalau kita nonton bioskop gitu kan, atau kita nonton di Jakarta Teater atau apa sih ada omongan itu. Selamat datang di gedung Jakarta Teater, Bapak. Nah gitu. Nanti kita akan punya intinya keselamatan. Pintunya sebelah kanan, nanti ke toilet sebelah kiri, ada semua. Disebutkan. Ini sangat penting ini. Di setiap ujian ada ini. Setiap pemastian kompetensi ada ini. Next. Ini aja lah. Gambar ini aja lah. Sip. Ya, next. Bonus. Sertifikasi adalah pengaruh kecepatan. Jadi kalau kita pernah belajar sesuatu tapi nggak ada ijazahnya, tapi bisa diukur, kita dapat sertifikat kompetensi, profesi, apalagi. Contoh paling gampang, saya kemarin menyelesaikan sertifikasi mbok tukang batik. Kapan sekolahnya? Nggak ada. Mbok tuh, waduh. Tapi sertifikatnya itu ternyata setara dengan S1 untuk keterampilan dia. Nah, ini rekognisi, dia tahu Bu namanya apa Bu, namanya ini Mas, ini gitu. Gunanya apa Bu? Sederhana nanyanya, tapi kita di sini mikir orang ini paham nggak tentang cara kerja, cara kerja kan? Tahu. Nah itu yang diukur. Kalau fotografer, gagah kan? Pak, saya certified Pak ini Pak. Jadi ya honornya naikin lah. Masa begini? Satu terus saja. Saya tuh pernah mengalami sesuatu yang luar biasa. Ketika saya ngobrol dengan semenjak Pak Agus diundang begini nih, diundang Pak besok ngisi acara ya. Oke, saya ngomong. Lalu sebelah saya tanya, kamu dapat honor berapa? Beda Pak, jauh. Kenapa jauh? Bapak kan certified, saya belum Pak. Jadi ngomong saja itu sudah berbeda kalau kita memegang sertifikasi tertentu. Apalagi kerja. Cuma kita kan belum menghargai itu. Kita kan kadang-kadang dibayar 1 juta aja mau. Ya kan? Padahal standarnya 5 juta loh Bapak itu. 1 juta juga nggak apa-apa lah. Persaudaraan. Apalagi udah nggak punya duit lagi sudah nggak boleh. Saya sudah kepepet. Oke, next. Monggo, silakan. Akan cerita. Sekarang mengerjakan proyek pemerintah itu ditanya sertifikat. Jadi teman-teman sekarang fotografer itu lingkungan. Pak, kapan sertifikasi ujian Pak? Saya ikut, kenapa? Saya kemarin masuk ke BUMN dan terima Pak. Sudah mulai, sekarang sudah mulai. Kan? Apalagi ASEAN. Sekarang keluar daerah, keluar negara, kalau mau motret untuk pekerjaan harus dilampirkan sertifikasi. Oke, next. Ini isinya nanti kita belajar sendiri dah. Nanti minta Pak Agus Pak. 1 SKS tuh Pak, khusus untuk ini nanti. Sini Bu, jangan ke saya. Oke, next. Nah, ini yang diuji untuk level 3. Level 3 itu sama dengan D1 kalau di sekolahan. Level 3, ini yang diuji nih. Gampang. Ya, kita nggak bisa memilih jenis kamera, wah, semua bisa. Tapi begitu dimasuk dalam sebuah ujian, lupa semuanya. Ini
Terus terang aja sampai ada orang yang udah ahli ini, udah senior banget, ketika dia mengikuti uji kompetensi, ya Pak, ini pertanyaan kok begini amat, kenapa? Ini tiap hari kita kerjakan tuh, iya. Tapi saya nggak bisa jawab, matilah kok saya. Ya karena dia bisa, tapi tidak bisa merumuskan. Dia bisa melakukan, tapi tidak bisa merumuskan. Nah kita belajar kan sambil merumuskan. Nih, ada 18 kompetensi level 3. Tambah lagi 12 lagi nanti ada level 5. Level 5 itu sama dengan D3. Next. Nih ada 2. Ini yang diakui oleh Dikbud. LSK, Lembaga Sertifikasi Kompetensi, itu mengukur kemampuan seseorang. Tapi kalau profesi itu memastikan kemampuan profesionalnya. Jadi kalau ini diuji, kalau ini nggak nih. Contoh saya kan masuk sini nih profesi. Saya nggak diuji lagi. Kayak Pak Agus saya mau ikut LSP aja, nggak LSK, nggak usah diuji. Mana contoh kerjaannya? Kerja di mana saja, buktinya apa saja? Oh saya. Nah saya sebagai asesor nanya itu, bagus. Apalagi bagus. Saya kemarin, mana buktinya? Mana buktinya? Saya dapat kerjaan dari Astra, mana bukti kontraknya? Oh semuanya habis. Nah, itu bukti profesi. Tapi kalau ini enggak, dikasih 100 soal, kerjain. Enggak selesai, enggak lulus, itu aja sudah. Nah, ini enggak, ini sudah kerjaannya kan. Terus ada surat keterangan dari lembaga pengirimnya. Next. Nah, dicontoh ini sertifikat kompetensi. Ada gambar Garudanya ya. Jangan lupa. Kok miring Garudanya, Pak? Ini juga miring. Pertanyaan yang sama di mana-mana, Bu. Kok miring Garudanya? Itu juga miring. Ini sertifikat kompetensi. Itu yang LSK. Satu lagi. Nah, ini ya untuk LSP. Tapi di sini asesor, bukan orang yang itu ya. Saya sebagai penguji, asesor. Ini sertifikatnya begini. Nanti bisa dong. Kalau datang ke Pak Imam, saudara. Lagi, next. Ini SKKMI-nya nanti belajarnya begini, nanti kita bagi. Ini bebas diambil diunduh di internet juga boleh. Terus. Nah, sebelumnya balik lagi. Sekarang sedang diperbaiki untuk konsep fotografi SKKMI. Dan saya terlibat di dalamnya. Ini dari Maret 12 sampai hari ini. Jadi nanti mudah-mudahan bulan depan atau 2 bulan lagi setelah pemilu adem, Pak Menteri Kominfo tanda tangan. Karena itu next. Nah ini penetapan standar kompetensi kerja. Tapi yang tanda tangan itu nanti Menteri Kependudukan dan Informatika. Jadi nanti bapak-bapak, ibu-ibu itu punya akan menjadi lembaga teknis sertifikasi kompetensi fotografi. Selama ini kan dipegang Dikbud. Nanti jadi itu luar biasa itu. Apa ini kita belajar? Karena memang proyek pertama dalam sertifikasi orang Kominfo. Itu dulu proyek menteri. Proyeknya apa Pak? Sejauh-jauh bikin ID card, foto ID card. Itu mesti ada standarnya nanti. Sekarang apa bedanya? Latar belakang merah sama biru, banyak kan gitu kan? Cari itu. Yang kedua, motret pas foto itu kan tidak segini kayak SIM, cuma kotak dingin. Dan standarnya kan mesti kelihatan kuping ini semua kan gitu. Pertanyaannya, bagaimana dengan Mbak yang berjilbab? Bagaimana kalau Mbak yang berjilbab terus masuk paspor di Perancis yang tidak mengizinkan orang tertutup? Nah itu persoalan. Memang fotografernya, wah fotografer cepat. Tapi ketika dibuat ketentuan, mikir bahwa motret sertifikat itu motret pas foto itu nggak begini Pak. Kenapa? Itu mesti glossy. Yang Jepang itu mesti glossy paspornya, nggak boleh yang top. Saya nggak tahu tadinya kan, begitu kan? Astagfirullah, rumit apa pas foto doang, padahal nempel tempo, pakai selesai. Kalau perlu pakai handphone, cik, selesai. Sekarang ternyata tidak begitu kalau menggunakan sertifikasi. Gitu. Monggo, terima kasih semuanya. Terima kasih. Sekarang kita lihat
bagaimana memotret dengan handphone sebuah keluhan besar juga dari teman-teman Mas Kayan. Pak, saya Sini, Pak. punya kamera Itu duit tuh, Pak. Kalau pakai handphone boleh nggak? Satu. Jangan salah Yang ngasih. kedua, kalau saya tanya, Makasih. ini fotonya kenapa begini ya? Iya Pak, soalnya saya motretnya pakai handphone. Gitu. Nah, ini akan terjawab oleh Pak Mas Widodo. Mas Widodo kami persilakan. Gerakin dulu badannya. Ngangkat sini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akan teriak juga. Akan teriak. Enakan teriak. Kedengeran nggak ya? Kedengeran, suaranya menggema. Tukang sulap maksud. Baik, saya coba menguraikan ringkas saja, short brief aja. Jadi tadi Pak Imam sudah memaparkan dasar-dasar fotografi ya Pak. Jadi saya nggak akan bahas lagi, memang tidak akan saya bahas lagi teman-teman. Jadi saya diminta sama Pak Agus coba berbagi pengalaman. Ini berbagai pengalaman ya Pak dan Ibu ya. Saya nggak coba untuk ngajarin ikan berenang Pak, karena saya yakin teman-teman di sini semua bapak-bapak dan ibu semuanya sudah saya sebut aja penggawa foto di media center masing-masing ya. Maksudnya sudah Kurang kencang suaranya ke belakang. kurang kencang. Pakai itu aja. Baik. Saya dengar di belakang enggak. Ya sudah pada setiap hari berkecimpung di bidang jurnalistik, terutama di foto. Tapi sebenarnya juga saya boleh ya Pak, saya mau tahu juga tadi kan Bu Lenti itu kan dari Merauke sampai Sabang ya Bu. Iya, seluruh Indonesia. Pengen tahu aja, saya nggak mau naruh satu di mungkin waktu nanti akan habis. Cuma saya pengen tahu aja yang dari wilayah Sumatera ada nggak di sini? Maksudnya ini sebuah kehormatan buat saya nih berdiri di depan teman-teman semua seluruh Indonesia. Ya ada wilayah Sumatera berarti ada. Nah, Jawa paling banyak ya. Coba Jawa tuh sedikit. Oh banyak. Kalau Kalimantan ada? Tunjuk tangan banyak. Sulawesi belum ya? Sulawesi kosong. Timur belum. Kawasan timur belum ya Pak? Sudah ada. Maluku ada. Maluku. Jadi Lombok juga ada. sebuah kehormatan buat saya berdiri di sini, teman-teman, bapak dan ibu sekalian, supaya berbagi pengalaman. Jadi Pak Agus bilang bisa nggak seorang jurnalis atau pakai handphone? Nanti kita coba bahas ya pelan-pelan. Baik. Nah ini tadi Pak Imam udah membahas sedikit, saya nggak akan coba bahas lagi. Next aja. Jadi memotret itu sebenarnya sebuah kegiatan dalam arti mengambil gambar dengannya ini nanti kita bahas. Lalu memotret itu biasanya dengan istilah fotografi ya Pak ya, Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Lalu apa itu fotografi? Tadi Pak Imam juga sudah jelaskan, jadi sama ya Pak. Jadi kita coba, jadi saya coba jelaskan next aja. Nah, next lagi aja. Ya, tadi juga Pak Imam juga sudah jelaskan juga. Ini adalah macam-macam kamera dari ini yang sudah bentuk digital ya. Awalnya kan SLR, ini sudah digital. Kemudian next, ini kamera mirrorless. Next lagi, kita kecil aja. Nah, ini dia kamera handphone. Next lagi. Kenapa memakai kamera handphone? Pertanyaannya adalah, yang pertama adalah saya yakin semua yang ada di ruangan ini pasti punya handphone, minimal satu ya. Ada nggak yang nggak punya? Kayak ini megang semua. Jadi bukan suatu barang yang mahal lagi handphone sekarang, yang apalagi yang berkamera. Next, kemudian sifatnya yang lebih praktis, simpel, ringan, mudah, dibawa kemana-mana, tinggal di-press, masukin ke media sosial, update. Ibu-ibu dan bapak pasti punya sosmed, misalkan di Instagram, ya langsung potret, kita upload. Next.
fitur dan spesifikasi kamera di handphone semakin hari semakin canggih. Jadi saya dulu nggak pernah kepikiran sebagai seorang fotojurnalis untuk bisa motret pakai handphone, saya nggak pernah kepikiran. Tapi makin hari makin berkembang teknologi, kok saya juga kayak ada hasrat juga nih motret pakai handphone, nyoba juga dulu. Ternyata memang ya semakin lama semakin kita berlatih, maka kita juga nanti akan semakin tahu cara, memang ada trik-trik tertentu di dalam motret pakai handphone. Jadi next. Nah, pertanyaannya apa semua orang bisa jadi fotografer? Ya bisa, karena sekarang anak kecil pun umur SD aja udah megang handphone ya Pak, Ibu sekalian, jadi udah bisa motret, walaupun motretnya masih ya apa yang dia mau, apa yang dia lihat dan sebagainya. Next. Baik, tadi Pak Imam sudah menjelaskan secara komprehensif soal bodi kamera, lensa dan sebagainya. Nah, memotret dengan handphone karena ada keterbatasan tersendiri, yaitu kita nggak bisa ganti lensa apa adanya yang dibawa bawaan dari pabrik. Jadi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah pahami bahwa cahaya adalah utama. Tadi Pak Imam juga sudah bahas, cahaya adalah hal utama. Jadi namanya memotret itu adalah melukis dengan cahaya. Jadi kita harus pahami itu. Jadi sebelum memilih objek, pastikan bahwa objek yang akan kita foto itu sudah diliputi oleh cahaya yang cukup, gitu ya. Jadi kalau misalkan kita bayangkan ruangan ini kita matikan lampu secara total, apa yang terjadi? Kita tidak bisa melihat apa-apa, makanya kita tidak bisa motret. Pak Imam bilang tadi, walaupun cahayanya stick, maka itu sudah cukup untuk kita bisa memotret. Kemudian waktu memotret outdoor ya, yang baik adalah mulai terbitnya matahari sampai dengan pukul 9 pagi dan pukul 15 sore sampai dengan matahari terbenam. Kalau kita sebut itu sebagai waktu emasnya, golden time-nya. Kenapa? Karena matahari masih condong, matahari masih mengeluarkan semburan keemasan, kalau makanya kita bilang golden time. Next. Nah, bukan berarti kalau memotret dengan handphone tuh nggak boleh memotret indoor, tetap bisa, atau malam hari bisa juga. Namun tetap pastikan bahwa pencahayaan adalah yang utama. Next, ini adalah contoh gambar. Ini saya ambil semua pakai handphone ya. Contoh-contohnya. Jadi ini next, penjelasan. Ini matahari terbit di Danau Hon Kim, Hanoi, Vietnam. Waktu itu saya sempat berkunjung ke sana. Saya coba hunting, subuh-subuh saya keluar, saya dapat foto ini, saya foto pakai handphone. Jadi makanya pencahayaan adalah yang utama. Jadi harus tetap diperhatikan. Kemudian next. Nah ini di sebelumnya. Nah yang tadi saya bilang golden time-nya kita waktu motret ini, saya kemarin sempat ke Solo juga. Saya coba hunting pagi-pagi. Ini di daerah Pasar Kembang, dekat sini kalau nggak salah. Maka kita bisa lihat bahwa tadi saya bilang matahari condong keemasan, kita bisa lihat jatuhnya bayangan. Kalau misalkan kita motretnya jam 12 di atas kepala, itu kalau kita bisa bilang flat, warnanya jadi putih. Makanya kita tetap perhatikan pencahayaannya. Next. Nah ini motret di indoor, Bapak dan Ibu sekalian. Ini waktu itu saya berkunjung ke sebuah pameran di Galeri Nasional di Jakarta. Tetap kita harus perhatikan juga bahwa pencahayaan adalah penting. Makanya ini ada semacam instalasi seni yang menampilkan cahaya. Jadi kita juga tidak ada larangan untuk motret indoor, asalkan tetap perhatikan faktor pencahayaan. Next.
Nah, ini pentingnya cahaya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kan ketika malam gedung bertingkat pasti akan menyalakan lampunya. Ya kan, kalau misalkan ini mati lampu total, maka tidak akan ada gambar seperti ini. Jadi memang tidak dilarang untuk motret malam. Yang penting pencahayaan adalah yang utama. Next. Yang kedua, kita harus pahami spesifikasi kamera yang ada di handphone kita. Kita lihat tuh. Kita punya handphone, kita lihat. Kamera handphone saat ini sudah memiliki banyak aplikasi canggih-canggih. Ada bumerang, ada panoramik, ada video, ada time lapse. Ya, jadi kita pahami itu, kita coba-coba. Jadi harus kita pahami spesifikasinya. Next. Bahkan di kamera handphone pun sudah ada yang memiliki program sama seperti kamera SLR. Jadi kita harus tahu tuh pengoperasiannya seperti apa, jadi kita pahami. Jadi kita lihat. Next. Nah, berlatihlah memotret dengan berbagai macam aplikasi bawaan, Bapak dan Ibu sekalian, semuanya di kamera handphone yang tadi saya bilang, misalkan panorama ya. Jadi tidak ada apa ya, saya bilang tidak ada larangan, bebas-bebas saja. Next. Ini yang tadi saya sebutkan, pahami. Kalau ada ini tampilan yang menunjukkan bahwa kamera handphone yang di handphone ini bisa enggak, bukan pesan sponsor ya. Jadi saya coba jelaskan, ini adalah tampilan layar di handphone kita. Di handphone ini yang bisa mengoperasikan pengambilan gambar secara manual. Tentunya tadi Pak Imam juga bilang otomatis jangan diharapkan juga, tidak ya Pak ya, malah dipakai otomatis. Nah, manual ini kita coba terapkan supaya untuk berlatih aja. Jadi kita tahu fungsi kamera handphone di kita itu apa aja. Ini adalah tampilannya. Kalau ini kan, ini adalah tampilan untuk ISO. Xiaomi nggak ada ya? Xiaomi nggak punya? Xiaomi? Kayak gitu nggak punya? Xiaomi nggak ada ya? Saya bukan pengguna Xiaomi, Pak. Ada nggak Pak? Ada. Ada. Ya. Tapi saya Xiaomi nih. Lagi nyobain kok nggak ada. Nggak ada Pak? Nggak ada. Nggak ada. Jadi ini manual, ini adalah ISO, ada yang tadi Pak Imam bilang ini adalah kompensasi pencahayaan. Yang tadi dibilang 1 stop, 2 stop. Kemudian di sini ada manual fokus. Kita mau manualin fokus atau di titik mana nih, kita bisa tekan aja. Kalau bisa kita manualin. Kemudian ini ada white balance. Kita bisa atur temperatur pencahayaannya seperti apa. Sumber cahaya yang masuk itu apa, misalkan kalau matahari beda, kalau misalkan lampu neon beda lagi. Jadi ini yang manual. Next. Ini adalah contoh saya kemarin sempat ke Gunung Bromo lagi erupsi. Saya ambil coba dari kamera handphone dengan panoramik. Dia efeknya lebar. Jangan sungkan untuk mencoba aplikasi bawaan yang ada di kamera kita. Next. Nah, berikutnya adalah pilihlah objek foto yang menarik. Bagaimana cara menentukan objek foto yang menarik? Yaitu dengan cara fokuslah pada satu objek yang terlihat menarik, dan kalau memungkinkan objek yang tidak bergerak. Kenapa yang tidak bergerak? Karena kamera handphone kan memiliki keterbatasan, tidak seperti SLR yang bisa sampai speed 8000, yang bisa memotret mobil balap F1 bahkan. Nah, untuk bisa motret dengan handphone, maka pilihlah objek yang tidak bergerak kalau bisa. Kemudian pelajari dan bandingkan hasil foto kita dengan foto fotografer lain nih. Istilahnya, kalau istilah anak sekarang tuh kita kepoin nih Instagram orang lain tuh.
bukan yang buat nyontek, bukan cuma buat visual literasi kita aja, pengalaman visual kita aja. Kalau misalnya nanti menemukan kondisi yang seperti A, kita bisa, tadi kalau Pak Imam bilang di otaknya itu udah tersimpan memori itu. Jadi kita coba bandingkan. Jadi nggak usah, jangan mengharamkan buat kepoin sosial media orang lain. Jadi kita buat lihat perbandingan aja. Nah setelah itu kita tentukan passion kita tuh, kita mau motret apa, sukanya sunset atau sunrise, atau malah tertarik sama motret bunga, bebas-bebas aja. Atau mungkin yang lebih menantang foto konser, bisa pakai motret pakai handphone. Jadi nggak ada salahnya.